Oke, dah on nih. Pengulangan tindak pidana atau residivis adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan pidana meskipun sudah pernah dijatuhi hukuman sebelumnya. Seseorang disebut residivis apabila pelaku adalah orang yang sama, mengulangi tindak pidana yang sebelumnya sudah dijatuhi hukuman, pelaku telah menjalani hukuman pidana seperti penjara. Pengulangan terjadi apabila kurun waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Fungsi pengulangan tindak pidana dalam sistem hukum memiliki beberapa aspek penting. Di antaranya, yang pertama adalah pencegahan, yaitu mencegah pelaku mengulangi kejahatan dengan mengenali kebiasaan pelanggaran hukum. Yang kedua adalah penegakan hukum, yaitu mengambil tindakan tegas, termasuk hukuman yang lebih berat atau rehabilitasi. Yang ketiga adalah perlindungan masyarakat, melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh residivis. Yang keempat adalah rehabilitasi, yaitu memperbaiki faktor penyebab residivisme melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dan yang terakhir adalah efektivitas hukuman, yaitu mengukur efektivitas hukuman sehingga dapat dilakukan peninjauan dan perbaikan. Dengan memanfaatkan data tentang pengulangan tindak pidana, sistem peradilan pidana dapat lebih efektif dalam merancang kebijakan dan strategi untuk menangani pelanggaran hukum. Pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri pelaku seperti kondisi kejiwaan yang terganggu. Pelaku mungkin merasa senang dan bangga melakukan kejahatan berulang kali meski bertentangan dengan hukum. Goncangan jiwa juga bisa muncul karena ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan modern dan kompleks. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi. Orang dan kondisi ekonomi buruk mungkin terdorong melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan yang sulit dipenuhi. Kemudian yang kedua, pergaulan atau lingkungan. Lingkungan dengan orang-orang yang terbiasa melakukan kejahatan meningkatkan kecenderungan seseorang untuk mengulanginya. Dan yang terakhir, hukum. Hukuman yang terlalu ringan tidak memberikan efek jerah sehingga pelaku cenderung mengulangi tindak pidana. Dampak pengulangan tindak pidana atau sering disebut residivis memiliki dampak yang luas dan kompleks, baik bagi individu pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari pengulangan tindak pidana, yaitu bagi individu pelaku, dampaknya adalah stigma sosial, siklus kriminalitas, serta kesehatan mental. Sedangkan bagi korban, dampaknya adalah trauma psikologis, kehilangan kepercayaan, serta kerugian material. Sedangkan bagi masyarakat, dampaknya adalah ketidakamanan, beban ekonomi, serta kerusakan sosial. Untuk mencegah pengulangan, lembaga pemasyarakatan berupaya mendidik pelaku agar dapat kembali hidup normal. Jika pelaku tetap mengulangi tindak pidana tersebut, maka ancaman pidananya lebih berat. Selanjutnya adalah fungsi pengulangan tindak pidana. Fungsi pengulangan tindak pidana dalam sistem hukum memiliki beberapa aspek penting, yaitu pertama, pencegahan, kedua, penegakan hukum, ketiga, perlindungan masyarakat, yang keempat adalah rehabilitasi, dan kelima adalah efektivitas hukuman. Yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan dengan mengenali dan mengatasi kebiasaan pelanggaran hukum dari individu atau kelompok. Sistem hukum berusaha mencegah pelaku dari melakukan kejahatan serupa di masa depan. Yang kedua adalah penegakan hukum. Penegakan hukum atau dengan pengulangan tindak pidana memungkinkan penegak hukum untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap pelaku yang berulang, termasuk hukuman yang lebih berat atau rehabilitasi yang lebih intensif. Yang ketiga adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat dengan menangani pelaku kejahatan yang sering mengulangi tindak pidana, masyarakat dapat lebih terlindungi dari potensi berbahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tersebut. Yang keempat adalah rehabilitasi. Rehabilitasi sistem hukum juga berupaya untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana berulang, termasuk upaya rehabilitasi dan integritas sosial. Yang kelima adalah efektivitas hukuman. Efektivitas hukuman pengulangan tindak pidana bisa menunjukkan bahwa hukuman yang sebelumnya tidak cukup efektif, sehingga sistem hukum memungkinkan perlu meninjau kembali dan memperbaiki pendekatan hukuman atau intervensi yang digunakan. Dengan memanfaatkan data tentang pengulangan tindak pidana, sistem peradilan pidana dapat lebih efektif dalam merancang kebijakan dan strategi untuk menangani pelanggaran hukuman. Jenis-jenis pengulangan tindak pidana.
Pengulangan tindak pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengulangan umum diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Yang kedua, pengulangan khusus diatur dalam pasal-pasal di luar dari ketiga pasal tersebut. Selain itu, ada pengulangan secara kebetulan dan pengulangan karena kebiasaan. Residivis dibedakan menjadi kejahatan tertentu sejenis, yaitu pelaku mengulangi delik kejahatan yang sama, dan kejahatan kelompok tertentu, yaitu pengulangan tidak harus sama tetapi sejenis dan serumpun. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan bahwa pengulangan tindak pidana adalah masalah kompleks yang membutuhkan penanganan yang komprehensif. Pengulangan tindak pidana merupakan isu penting yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Pengulangan tindak pidana ini seakan menunjukkan betapa gagalnya hukuman di Indonesia dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Dengan memahami faktor penyebab dan dampaknya, diharapkan kita dapat merancang strategi pencegahan yang efektif.